Karena dari kecil aneh tuh suka banget sama cerita. Ya pacaran enggak? Kan nggak boleh pacaran ya. Enggak, aneh perasaannya udah pasti senang masih. Seneng banget ya? Seneng banget. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, seluruh penonton. Kembali lagi di acara podcast dakwah milenial bersama Ane Haidar Azaz sebagai host, dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu undangan spesial nih. Bisa dikenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Umar Mustafa Karim. Saya adalah santri dari kelas 11 SMA. Oke, kelas 11 SMA. Mar, dengar-dengar ente ini ya, seorang penulis, seorang novelis, begitu ya? Kurang lebih itu kan? Kurang lebih seperti itu. Ya, aneh nulis. Oke. Mar, kalau boleh ditanya, novel pertama ente apaan? Klarune, seperti yang di situ tuh novel pertama aneh. Oke, ini novel pertama ente. Itu yang depan? Yang ini novel masuknya novel pertama sih, karena ini lebih masuk ke remake dari Klarune. Oh, secara garis besar aneh remake. Cuman secara alur dan beberapa hal aneh remake, tapi secara garis besar tetap sama alurnya. Oh, okay. Ceritanya tetap sama meskipun judulnya beda gitu ya. Judulnya beda. Ceritanya tentang apa tuh, Mar? Cerita ini, novel ini menceritakan tentang seorang Klarune yang telah berputus asa dalam kehidupan karena seluruh orang yang ia cintai telah pergi meninggalkan dia. Oke. Terus? Ya, dia merasa hidup ini gak adil gitu. Oh, berarti ini genrenya masuk genre fantasi ya? Fantasi drama. Fantasi lebih drama. tepatnya. Oke. Mar, kalau boleh tahu nih, tanya-tanya ya. Pas ente nulis dan tiba-tiba sih, ente nulis dan cerita ente dibukukan, tuh perasaannya gimana? Perasaannya udah pasti senang masih. Seneng banget ya? Seneng banget. Iyalah, karena kan karya yang kita bikin dibukukan dan dibaca orang, ya kenapa nggak seneng gitu kan? Ya, mensyukuri lah. Oke, di ente pas nulis kan, pas ngebukukan tuh ngerasa seneng banget. Dan kalau boleh ditanya juga, alasan ente nulis kenapa? Apa karena habis baca buku terus tiba-tiba wah aneh pengen nulis, atau dari hal sesuatu gitu, pengalaman? Karena dari kecil aneh tuh suka banget sama cerita novel, cerita dari film-film, atau kadang di game kan juga ada cerita kan. Nah, aneh tuh suka apapun yang berbau cerita, karena menurut aneh hidup kita tuh adalah cerita. Dan untuk memperindah cerita, kita perlu cerita lainnya untuk ya membuat cerita itu lebih indah. Oke. Nah, awalnya tuh ya gitu, aneh tuh suka cerita, baca, nonton. Lalu ujung-ujungnya lama-lama saya setiap baca cerita ngelihatnya kurang, kayak aneh. Oh, ada yang kurang gitu. Kenapa nggak sesuai dengan hati gitu kan ya? Ya nggak sesuai sama yang aneh inginkan gitu. Jadi awalnya karena itu, jadi saya aneh berpikir kenapa nggak bikin cerita aja yang sesuai dengan yang aneh inginkan. Oh iya. Berarti kayak ini, ada orang bijak bilang kalau misalkan ente gak menemukan cerita yang bagus atau gak menemukan cerita yang sesuai dengan ente, ya kenapa gak bikin cerita sendiri aja gitu kan, yang sesuai dengan yang ente inginin, ya gak? Kurang lebih gitu kan? Kurang lebih. Oke. Mar, kalau soal baca buku pasti ente memiliki ini kan, pengarang favorit, ya gak sih? Yoi. Pasti kalau baca buku kita sering lihat gitu, ada namanya kayak misalkan yang terkenal itu kan kayak Andrea Hirata, terus Habibur Rahman Shirazi. Kalau aneh tanya, pengarang favorit ente siapa, Mar? Dari Indonesia atau orang luar negeri? Dari Indonesia sih kurang lebih. Karena novel yang paling sering aneh baca tuh selama di pesantren atau selama aneh dari SMP sampai SMA tuh novel-novelnya
Terelie, novel Terelie. Oke. Tahu kan Terelie? Nah, itu Terelie ente bener-bener suka atau gimana tuh? Gak terlalu sih. Aneh tuh suka baca novela tuh random. Oke. Dari penulis siapa aja. Yang penting menurut aneh sinopsisnya bagus gitu, ceritanya ntar bakal bagus. Terus Jadi, kenapa ente bilang Terelie bagus? Ente Terelie jadi pengarang favorit? karena yang paling sering aneh baca tuh novel Terelie. Oh. Dan novel Terelie tuh kurang lebih banyak lah yang bagus, banyak banget. Tapi beberapa ada juga sih yang kurang. Cuman ya bagus-bagus. Oke. Terelie bagus-bagus ya? Bagus-bagus isinya. Lumayan hikmahnya gede-gede juga. Jadi ya makanya jadi aneh masukin ya itu aja. Karena yang lain bingung aja. Terus kalau ditanya nih Mar, kan ente pesantren, pasti jadwalnya padat dong, ya kak. Apalagi kayak kita di sini, ente udah kelas 11 kan, SMA tuh pasti pelajarannya berat-berat. Tuh gimana cara ente ngebagiin waktu supaya bisa nulis? Awalnya sih aneh tuh kalau dulu waktu SMP, waktu aneh ngebagi waktu tuh aneh tuh sebenarnya nggak ngebagi waktu sih, aneh tuh otomatis. Karena aneh gabut. Karena gabut. Iya, aneh nggak ada kerjaan sama sekali kayak gitu. Jadi karena kepikiran film yang waktu itu dinonton kan di pesantren kan kadang suka seminggu ada nobar dari divisi kesenian. Ya jadi kadang kepikiran sama filmnya, aneh tulis ulang di buku tulis aneh. Terus ujung-ujungnya jadi cerita kayak gini. Weh. Nah kalau yang ini karena tentunya tuh ada beberapa motivasi dari orang-orang terdekat aneh. Oke. Terdekat. Berarti ada kayak motivasi dari ini ya, orang-orang terdekat kayak orang tua atau teman. Iya, ada motivasi. Berarti kalau ditanya tentang saran untuk orang-orang yang pengen nulis, gimana tuh? Saran dari aneh, emang bagusnya tuh yang kayak seperti yang aneh bilang tadi, motivasi. Sebenarnya aneh kalau nggak ada motivasi sama sekali dalam menulis novel, aneh tuh cuman nulis cerita-cerita pendek, habis itu udah aneh berhenti, gak aneh lanjutin lagi, ada ganti lagi ceritanya. Tapi karena ada orang yang motivasiin aneh, ada orang yang muji aneh, ada orang yang bikin aneh semangat, ceritanya tuh nggak berhenti di situ aja, aneh tulis sampai akhirnya selesai. Oke, berarti kalau misalkan mau menulis, saran dari ente tuh harus memiliki motivasi dan alasan yang kuat ya? Iya. Ya karena kalau misalkan nggak memiliki alasan dan motivasi yang kuat, nanti ujung-ujungnya berhenti di tengah jalan. Ya berhenti di tengah jalan karena kayak mikir buat apa sih? Ini kayak ngabisin waktu aja gitu. Oh ya, kepikiran nanti malah jadi ya, gitu kan? Kayak kepikirannya malah jadi kayak gitu. Oke, Mar. Selanjutnya nih, selain buku Clarnude dan Cernunnos, ente mau bikin buku apa lagi? Apakah buku dengan genre yang sama, genre fantasi, atau dengan genre yang berbeda? Karena tren sekarang tuh genrenya tuh yang lagi tren di Indonesia tuh kalau nggak horor, romance. Oh, romantis. Jadi ente kepikiran buat ini bikin novel horor? Horor belakangan aja sih. Masih kurang cerita tentang horor. Oke. Berarti ente mau ini bikin cerita romantis? Ya, pengen bikin cerita romantis tapi bukan romantis dalam kurung drama, tapi drama dalam kurung romantis. Oh. Ngerti nggak? Isinya pacaran nggak? Kan nggak boleh pacaran ya? Enggak. Aneh santri jadi aneh tahu lah. Enggak pacaran. Jadi isinya nggak pacaran kan? Sekalipun ada yang adegan pacarannya, aneh nggak fokusin di adegan pacaran. Oke. Ntar kalau misalkan ada adegan pacaran aneh, aduh Ustaz. Siap. Gak bercanda. Oke Mar. Selanjutnya adalah genre romansa. Aneh akan nantikan itu novel. Jadi kalau aneh mau beli atau mau mengetahui lebih lanjut, info lebih lanjut bisa lewat mana tuh? Bisa menghubungi nomor yang di bawah ini.
Oke, berarti kalau misalkan ente mau kalau ada ini para pendengar, para pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut lebih lanjut atau mau tahu seluk beluk perjuangan ente nulis atau perjuangan ente ya itu tentang nulis menulis ataupun pengen beli buku bisa lewat tadi nomor yang ente sampaikan tadi. Ya, yang aneh sampaikan tadi ya. Oke. Bisa mungkin ditampilin ulang mungkin. Ya siap tang aja. Kira-kira ente nyaranin banget gak untuk para pemirsa beli buku ini? Menurut aneh sih, aneh pasti nyaranin banget lah, kan aneh yang nulis novel aneh. Cuman aneh ingin sedikit mengatakan kepada para pemirsa, para yang lainnya, jangan terlalu berharap lah sama novel aneh. Okay. Aneh masih dalam tahap pengembangan, dalam bahasa masih awal ya? Ya masih awal, masih pemula lah istilahnya. Jadi tulisan aneh nggak bisa dibandingin sama penulis-penulis lainnya. Penulisan aneh masih kurang. Tapi ya kalian mungkin kalau ngelihat tulisan aneh mungkin bisa termotivasi atau apa. Jadi ya beli aja lah, beli. Oke, siap. Umar Mustafa Karim. Nanti kalau misalkan ada yang pengen beli sekali lagi bisa mengunjungi nomor yang ada di bawah ini. Benar? Benar. Ya. Oke, Umar Mustafa Karim, terima kasih atas keluangan waktunya. Aduh, nggak terasa waktu udah berjalan dengan cepat sampai pertemuan kita ternyata udah sampai di sini aja. Waduh, kayak mau berpisah lama banget. Oke, Umar, makasih banget udah bisa hadir di podcast kali ini. Ya, mohon maaf ganggu waktunya, ganggu waktu istirahatnya. Ya. Enggak ganggu. Justru aneh yang terima kasih banget karena udah mau ngundang aneh ke podcast buat promosiinnya aneh. Siap. Oke. Mar, semoga nanti kita bisa diberi waktu lagi buat ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin ngobrol-ngobrol lebih asik lagi. Mungkin nanti ngobrolnya bukan buku ini dua, mungkin buku yang lebih baru lagi ataupun bahas-bahas yang lebih keren lagi ya. Yang lebih, iya. Oke. Itu aja kurang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum, videoin. Ya, lu masih video.